Masih yuk, mencret. Majikan saya yang dulu juga suka banget loh kerang sama gambas kayak gini dimasak seperti ini. Suka banget. Kayak di India gini. Katanya Simbah itu di situ ada nenek tidur. Aku ya rada-rada ndredeg gitu teman. Wes iki mulai ngelantur soal melihat orang-orang yang sudah nggak ada tuh. Baru aja nyampe bawah, wes sudah dia langsung ditegur sama Pak Bos. Begitu Pak Bos tahu. Karena memang kelalaian saya ya saya minta maaf karena ya sing salah pancen aku ya. Ini udangnya mau tak siram sama arak. Yuk arak. Nggak cukup entek, wes. Yo wes lah. Ada yang mencolot satu. Masih yuk mencret. Mencelat kerencal. Kata teman-teman di komentar itu katanya kalau udang direndam arak beras itu biar manis, biar nggak amis gitu katanya. Saya sendiri kan kurang tahu soalnya saya kan nggak makan. Kalau dicampur arak beras itu saya nggak makan, tapi majikan sama Simbah sukanya dicampur arak beras. Aku demen kalau teman-teman berkomentar kayak gitu tuh soalnya apa? Positif. Jadi saling tukar pengetahuan gitu loh. Yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Terima kasih teman-teman semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini video lanjutan kemarin ya teman-teman. Jadi ini lanjutan dari video sebelumnya. Pulang dari pasar karena Simbah masih tidur. Waktu aku masuk rumah itu ternyata Simbah tuh masih tidur teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk menjemur pakaian di atas. Karena kalau Simbah belum tidur biasanya nyari-nyariin, manggil-manggil. Dan kalau aku di lantai atas dipanggil pun terkadang tidak mendengar. Makanya ini aku cepet-cepet buruan jemur-jemur gitu mumpung mbahnya masih tidur. Hari ini aku masak daun muntul teman-teman. Bahasa Inggrisnya sweet potato leaves gitu. Bacanya gimana saya tidak tahu soalnya saya bahasa Inggrisnya nul putul. Nah, sudah matang. Ini favoritnya orang Taiwan teman-teman. Ini udangnya sudah mati semua karena araknya nggak dimakan jadi tak buang ya. Ini araknya cuma dikit banget, wes titik darah penghabisan. Ambunya bumbunya cuma jahe dan bawang ya. Ini udangnya ndak tak bersihkan karena Pak Bos mintanya seperti ini. Jadi katanya Thai Malvan itu terlalu merepotkan gitu loh kalau harus dibedati satu-satu. Kata Pak Bos seperti itu, saya ya manut saja. Jangan lupa dikasih garam. Kemudian ditutup biar cepat matang. Udang ini masaknya cepet banget ya. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama overcook terus malah atos. Pokoknya janji sudah merah gini sudah. Sudah matang.
Jemur spray lagi teman-teman, soalnya kemarin tuh lupa ratantasi singentasi Pak Bos tengah wengi. Astagfirullah, kaget aku ya Allah, tak kira oleh opo. Jadi kemarin itu karena pas waktu ngentasi itu simbahnya ngajak keluar, akhirnya aku lali teman-teman sampai tengah malam baru dintasi Pak Bos. Sekarang tak PP lagi soalnya kan berembun gitu loh, ngecemes gitu. Baru aja nyampe bawah, wes udan nih. Weh. Selamat pagi, enggak, selamat siang. Sekarang sudah jam setengah 12. Ini lanjutan dari video kemarin ya. Ya, bikin videonya mencolong-mencolong gini karena ya memang nunggu saat-saat yang kira-kira ya longgar bisa buat video gitu loh. Aku kalau kerja, misal ngurus akong atau kerja-kerja yang lain itu, kalau mau video ini tuh ribet teman-teman, nggak mungkur-mungkur kerjaannya. Jadi ya dikejar waktu gitu loh kerjanya kan, mumpung mbahnya pas istirahat atau pas baca koran atau pas tidur gitu, saya itu ndang cepet-cepet buat ngerjain pekerjaan yang harus dikerjakan, kemudian ngurusin simbah lagi, jadi nggak bisa di videoin gitu. Terus kalau aku ngurusin simbah, misal ngapain lap badan atau angkat junjung atau kenapa gitu, itu saya juga nggak bisa videoin karena mbah saya itu kan masih bisa jalan ya teman-teman, bukan jadi ya kalau pasien lumpuh gitu, kalau ditinggal naruh kamera atau buat benerin tripod dan lain sebagainya itu masih bisa, tapi kalau mbahku kan masih bisa jalan. Kalau tak tinggal naruh kamera buat masang tripod dan lain-lain ya sido jungker walik gulung komeng nombah saya. Jadi saya kalau setiap kerja ngopeni mbahnya itu saya nggak pernah tak videoin tuh seperti itu karena alasannya itu seperti itu. Tapi bukan berarti saya nggak pernah kerja kayak gitu, bukan berarti pekerjaan saya itu lebih ringan daripada mbak-mbak yang ngurusin pasien yang lumpuh, bukan berarti. Bisa jadi lebih ringan, bisa jadi juga lebih berat. Jadi ya yang tahu ya memang kita sendiri yang ngerjain. Sama aja simbahku itu memang masih bisa jalan, tapi jalannya itu pelan. Terus kalau duduk terlalu lama itu beliau juga nggak kuat berdiri. Nah pas nggak kuat berdiri itu solusinya gimana? Ya dipapah ke kamar lah. Mapah orang mbah kui berat badannya itu ya 70 kilo lebih, mapah laki-laki yang berat segitu ke kamar tuh ya lumayan ngos-ngosan. Ini lakon videoin yo repot rempong. Jadi saya nggak pernah bikin vlog seperti itu bukan berarti saya nggak pernah ngerjain kayak gitu ya. Sama aja, TKW itu sama aja, di mana-mana kerjanya sama teman-teman, ngurus pasien ya sama, cuman bedanya di videoin dimasukin dalam vlog sama tidak kayak gitu. Saya biasanya bikin vlognya itu pas mbahnya santai-santai aja, pas mbahnya baca koran atau kita lagi ngobrol atau kenapa gitu, yang kira-kira pasiennya aman dan kita memungkinkan untuk bikin video. Terus kemarin saya banyak dikomentarin, dikritik masalah simbah pas jalan, kenapa kok nggak dipegangin. Jadi simbah itu nggak mau dipapah, nggak selalu simbah itu mau dipapah. Kalau pas mapah simbah saya juga nggak akan bikin video. Dan karena kemarin simbah nggak mau dipapah, saya ngawasin beliau dari depan, bukan dari belakang ya. Kenapa kok saya ngawasin beliau dari depan? Itu karena jalannya simbah itu sedikit merunduk, jadi jongkok kayak posisi rukuk kalau dalam sholat kayak gitu. Kalau saya di belakangnya, nanti kalau sewaktu-waktu mbahnya itu lemes terus nyungsep, nggak ada yang nandangi, nggak ada yang jaga di depan. Nah kalau saya di depannya, kalau sewaktu-waktu simbah itu mau nyungsep kan saya bisa pasang badan di depan beliau. Kalaupun beliau jatuh, nabraknya ke saya, bukan langsung ke lantai kayak gitu teman-teman. Terus kenapa saya nggak pegangin, mbahnya itu nggak mau dipegangin. Kalau nggak mau dipegangin, kalau saya ngotot ngoyo tak gujer itu nanti malah jadi perdebatan panjang, bisa jadi tukaran, bisa jadi padu. Jadi untuk menghindari itu saya manut apa kata simbah, kalau beliau nggak mau dipegangin ya nggak tak pegangin, cuman tak awasi dari sampingnya. Memang kelihatan kayak agak jauh gitu ya, tapi itu karena saya pakai lensa wide. Jadi lensa wide itu
misal kayak kita itu di depan, sebenarnya kita itu di depannya pas, tapi kelihatannya itu di gambarnya itu kayak jauh banget gitu. Teman-teman bisa ngelihat waktu saya tangan saya ngeranggih simbah, kalau saya posisinya jauh banget kan tangan saya nggak nyampe. Terus perkara koran, kenapa kok korannya dilempar? Ya karena mbahnya nggak teko, mau naruh di kursi meja itu nggak teko. Mbahnya nyuruh saya ngambil koran, jadi saya kasihkan ke beliau, bukan tak taruh di meja. Soalnya nanti kalau tak taruh di meja, mbahnya juga minta lagi gitu teman-teman. Jadi ya panggah tak kasihkan ke mbahnya, baru terserah mbahnya mau ditaruh di mana kayak gitu. Hari ini aku mau masak kerang lagi sama gambas, terus kemudian ngangetin sayur ini, terus ini nasinya Pak Bos. Ini tadi mbahnya tidur ya teman-teman, karena sehabis ngereyok. Jadi kemarin itu kan saya pas makan kaliran keluwen sampai ndredeg. Saya itu ndredeg ya, saya itu ndredeg kelaparan, bukan mati. Jadi saya tetap masih bisa ngomong walaupun ndredeg, walaupun keluwen. Karena kalau saya langsung makan leb kayak gitu tuh nanti perutnya sakit, karena seharian kan belum terisi apa-apa. Jadi ndak kober makan, karena mbahnya itu nggak mau meneng. Makanya saya ngetutkan mbahnya saja. Nah kemarin tak tanya, "Mbah, aku tak makan dulu ya," aku bilang gitu. Aku tak makan dulu, mbahnya butuh apa, mau apa. Maksud saya itu tak sediain sekalian, jadi nggak usah panggil-panggil gitu loh karep saya. Terus pas saya mau makan, tiba-tiba mbahnya minta mandi. Padahal posisi saya sebenarnya masih ndredeg banget. Soalnya seharian belum makan, terus malamnya itu saya tidur malam banget, dan paginya itu subuh sudah bangun. Kalau subuh sudah bangun gitu mau tidur lagi nggak bisa. Mbahnya kan mintalah badan kayak gitu. Terus ndredeg ngewel. Saya cuma ndredeg ngewel kelaparan ya, bukan mati. Jadi masih bisa ngomong teman-teman. Kalau saya mati itu baru nggak bisa ngomong. Kok kemarin ada yang komentar katanya ndredeg ngewel kok masih bisa ngomong, ngeceper. Iya, saya cuma ndredeg kelaparan, bukan mati. Kalau mati ya nggak bisa ngomong. Terus setelah selesai makan, saya makannya cuma 6 menit ya, ngomongnya cuma 6 menit. Bisa dilihat durasi video saya berapa lama. Jadi saya ngomongnya itu cuma 6 menit, nggak lama. Kalau menurut teman-teman lama, yus manut lah apa kata netizen, kan netizen maha benar. Jadi setelah saya selesai makan itu, mbahnya saya nyiapkan peralatan mandi gitu ya. Gak situ mandi, katanya adem. Dan pokoknya jarak saja mbahnya itu. Teman-teman ingat video saya bilang kalau si mbah itu mimpi didatengin arwah temennya yang sudah meninggal itu ya. Jadi sejak saat itu sampai sekarang itu kayak mbahnya ki kayak jarak aja. Wis pokoknya ki intine apa yang saya kerjain nggak bener gitu loh. Terus ya uji kesabaran kayak gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Terus kemarin pas saya tungguin nonton TV gitu yo. Saya tungguin, beliau bilang kalau di kamarku itu nenek lagi tidur. Kan di kamarku itu ada kasur yang kosong toh, itu kasurnya nenek. Nah, kasurnya nenek itu katanya Simbah itu di situ ada nenek tidur. Aku ya rada ndredeg gitu, teman-teman. Yo, bukan ndredegnya itu bukan karena saya takut. Wes iki mulai ngelantur soalnya melihat orang-orang yang sudah nggak ada. Terus Simbah itu panggah bilang kalau lihat siapa gitu. Aku ki ya rada wedi gitu. Terus jarak, kayak hawanya itu jarak saja. Hawanya itu uji kesabaran saja. Saya kalau nggak sabar ya wis minggat dari dulu. Ini bumbunya cuman jahe saja ya, minyaknya belum panas, tapi ini tak masukkan karena tidak perlu nunggu panas, kan nggak ditumis. Minyaknya cuman buat minyaki doang. Terus tak tambahkan sedikit air. Ini beda orang beda ya cara masaknya, jadi tergantung selera majikan masing-masing. Tidak perlu meniru, kalau ditiru juga tidak apa-apa. Kalau memang kiranya tidak sama dengan di tempat lain ya tidak bisa dibandingkan karena beda lidah itu beda selera. Sudah tak tutup gini aja, saya tak rata nih. Ini nanti kalau sudah setengah matang baru dimasukkan kerangnya. Wah, ini sudah bisa dimasukkan kerangnya. Majikan saya yang dulu juga suka banget loh kerang sama gambas kayak gini dimasak seperti ini. Suka banget, asli. Wes ditutup biar kerangnya cepet mekar ya. Wah, sudah mekar semua.
Udah mateng. Gambas sama kerang. Gambas sama kerang. Kedul-kedul. Kayak di India gini. Ini saya mau ngambilin sedikit buat si mbahnya ya, karena mbahnya kan makannya nanti agak lambat. Jadi beliau masih tidur. Sudah segini saja sudah cukup, tambahin sedikit kuah. Nasinya nggak dimakan, tapi sayurnya habis. Ini buat Simba sudah tak tutup plastik wrap ya, jadi biar nggak diayai laler. Nggak ada laler sih sebenarnya di sini. Jumpa lagi, sedang masak makan malam. Aku hari ini mau masak ini daun yang mirip binahong. Ini sepertinya sudah hampir nyunyut karena diberuk-beruki teman-teman. Hampir nyunyut. Terus sama tomat, karena tomatnya ini sudah lama belinya, saya takut nanti selak busuk, makanya yang buru-buru tak masak. Terus tak masak sama ikan ini biasanya mbak-mbak di sini tuh biasa bikin empek-empek apa-apa ya, yang dari ikan itu apa gitu. Ini mau tak masak berdua ini. Pak Bos lagi sakit ya teman-teman, jadi beliau kemarin itu habis vaksin ketiga, terus vaksin ketiganya itu Moderna, jadi gelempang guling kayak saya kemarin kan ya vaksin ketiganya juga Moderna, terus gelempang juga. Dan hari ini Pak Bos ya sama, makanya beliau kemarin itu tanya-tanya apa yang kau rasakan saat habis vaksin ketiga, apakah sakit. Oh, rasanya ndak karu-karuan Pak Bos, aku bilang begitu ke beliau. Rasanya ndak karu-karuan, melebihi yang pertama sama kedua. Pokoknya yang tiga itu tidak dapat diceritakan. Sampai seluruh persendian itu linu-linu teman-teman. Rasanya awak itu kayak merotoli siji-siji. Wes pokoknya belum itu kayak mau ucul dari ros-rosannya gitu. Rasanya pokoknya ndak karu-karuan. Dilalah kersane ngalah kemarin itu pas saya istirahat habis vaksin ketiga, karena awak saya rasanya mereteli, mbahnya tiba dan wes pokoknya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi karena Pak Bos ndak kuat buat junjung simbah, simbah tibone itu nyungsep gitu ya, jadi mukanya itu di lantai kayak gitu. Bangunin orang yang jatuh seperti itu tuh nggak gampang, soalnya apa, nanti takutnya kalau ada patah tulang atau apa-apa gitu, itu jadi nggak bisa sembarangan. Dan Pak Bos nggak berani, jadi saya sendirian. Wes rasanya awakku belum kayak mereteli, terus ngangkat simbah ya wes double kill pokoknya. Nyambi pidel sayuran ya teman-teman. Jadi seperti yang tak bilang di video sebelumnya, karena saya dan Pak Bos itu sering beraktivitas di luar ruangan alias di luar rumah ya, dan sering berinteraksi dengan banyak orang. Tapi kita kan berdua sudah vaksin, jadi kita itu Coro Jawa ini lebih terlindungi daripada simbah gitu loh. Dan karena itu setiap kita ngobrol, maksud saya dan Pak Bos itu setiap kali mau ngobrol sama simbah atau mendekat ke simbah itu, kita berdua itu wajib pakai masker. Lah, karena kebiasaan saya lupa hari ini tuh waktu nganterin makanannya simbah, manggil simbah, itu saya lupa nggak pakai masker. Ya langsung ditegur sama Pak Bos, begitu Pak Bos tahu. Lah jenenge ya lupa teman-teman, piye, karena kebiasaan ya, jadi karena memang kelalaian saya ya saya minta maaf, karena ya sing salah pancen aku ya saya harus minta maaf. Jadi berani berbuat harus berani tanggung jawab. Berani minta maaf maksudnya tanggung jawab ngopo. Jadi ya karena lupa, muga-muga ndak lali nah. Danglingan saya itu sudah dibilangin sebenarnya kalau nyedek-nyedek simbah itu harus pakai masker, tapi ya namanya danglingan ya ketularannya bae, aku jadi malah lali. Langsung Pak Bos begitu tahu langsung ditegur saat itu juga. Jadi pakai maskermu, jangan lupa pakai masker kalau nyedek simbah.
Sambal tomat ikannya sudah mateng. Sambal tomat tapi tidak ada cabenya. Rada kuning kuyu warnanya karena kelamaan masaknya. Ya, yes, enggak apa-apa lah, yang penting simbahnya pedas ya.